Yap, jadi nih sekarang kondisi wajah aku bener-bener parah menurut aku. Dan aku sekarang bener-bener lagi breakout, yang dimana hampir seluruh wajah aku tuh muncul jerawat. Mulai dari pipi sebelah sini, sebelah kanan, terus juga pipi sebelah kirinya, terus area jidat, dagu, dan hidung yang lumayan banyak komedonya juga. Sebenarnya sedih banget sih, aku juga nggak nyangka kenapa aku ngalamin lagi hal kayak gini. Hal yang beberapa tahun kemarin aku sempat ngalamin, yaitu breakout yang hampir seluruh wajah yang nggak ada celahnya sama sekali. Nah, dan sekarang aku ngerasain lagi yang lumayan banyak banget jerawatnya ini kan. Dan aku sedikit panik banget dengan kondisi wajah aku yang sekarang. Nah, buat kalian yang nanya kenapa aku bisa kayak gini, nah mungkin kalian yang udah nge-follow Instagram aku tahu, karena beberapa bulan belakangan ini aku memang sering update kayak kondisi wajah aku yang mulai nunjukin kayak mau breakout sampai segininya nih. Jadi kan ini juga nggak mungkin langsung sekaligus nunggu banyak kan, awalnya juga kayak beruntusan dulu. Nah, kenapa aku bisa jalan kayak gini? Awalnya itu aku coba-coba sebuah produk baru. Ya, produk-produk baru itu sebenarnya produk-produk racun TikTok, karena kan wajarnya cewek suka scroll-scroll TikTok terus ngelihat postingan-postingan cewek yang wajahnya glowing terus ngenalin suatu produk racun. Jadinya aku kayak ikut tergiur gitu loh. Sebenarnya produk ini tuh bukan produk kayak night cream atau serum, dan ini sebenarnya produk yang aku udah awalnya sebenarnya udah agak ragu sih untuk beli produk ini, tapi karena memang kemarin viral banget di TikTok karena manfaatnya dan katanya wajib banget dipakai, jadinya akhirnya aku keracunan dan ternyata malah kayak gini di wajah aku. Nah, untuk produknya itu sebenarnya adalah produknya adalah sunscreen Skin Aqua. Nah, kenapa bisa ini nyebabin aku sekarang kondisi breakout kayak gini, aku juga nggak tahu banget. Bener-bener sedih banget, niatnya pengen mencegah, membuat wajah aku nanti kedepannya lebih sehat, tapi malah kayak gini kondisinya. Mungkin beberapa orang tuh cocok pakai ini, tapi aku nggak tahu kenapa di aku malah nggak cocok. Jadi awal-awal aku pakai si Skin Aqua ini, waktu itu aku kan sempat cari-cari juga tuh si sunscreen. Kalian pernah inget kan waktu itu ketika aku jerawatan parah dan aku konsul sama dokter Erika, dulu tuh aku nggak pernah dikasih yang namanya sunscreen atau sunblock sebelumnya sama dokter Erika, dan aku malah minta sama dokternya untuk dikasih sunscreen atau sunblock. Nah, akhirnya dokternya ngeresepin aku si parasol ini. Nah, tapi aku juga nggak tahu kenapa waktu pakai parasol ini aku juga ngerasa nggak cocok, dan akhirnya aku bilang kan sama dokter Erika nggak cocok, dan akhirnya disuruh stop aja, jangan dilanjutin untuk pakai parasolnya. Nah, karena aku waktu itu udah sembuh jerawatan, udah alhamdulillah banget, udah nggak pernah lagi ngalamin gangguan masalah. Terus karena ngedenger racun TikTok dan beberapa dokter SPKK juga bilang di TikTok itu kalau misalnya wajah itu butuh banget yang namanya sunscreen untuk melindungi kita dari jahatnya si sinar UV kan. Yaudah deh tuh aku mikir keras kan, kayak oh iya ya, kayaknya aku harus bener-bener pakai sunscreen juga, soalnya untuk jangka panjangnya takutnya nanti aku juga ngalamin namanya flek-flek gitu kan. Karena takut, yaudah deh tuh aku cari sunscreen yang aman. Nah, waktu itu kan si Skin Aqua ini juga viral banget kan, katanya bagus dan banyak banget yang cocok. Hampir rata-rata katanya ini bilang paling ringan, paling aman untuk si yang wajah berjerawat ataupun sensitif. Nah, dan si Skin Aqua ini pun aku beli yang UV Moisture Gel. Yang normal tuh oily skin yang SPF 30 PA++. Nah, karena aku ngerasanya ini juga gel yang aman banget untuk kondisi wajah jerawatan katanya yang ini. Terus juga dia kan normal tuh oily skin. Waktu itu memang kan kondisi wajah aku baik-baik aja, nggak ngalamin berminyak juga. Berminyak pun ya wajar, berminyak yang kayak cuma di daerah sini karena udah lama nggak cuci muka gitu. Terus aku belinya yang ini karena ini paling ringan, gel juga kan, bukan yang kayak krim-krim gitu. Nah, terus di minggu awal aku pemakaian dari si sunscreen ini, awalnya itu muka aku kayak berminyaknya lebih parah, 2 kali lipat dari biasanya. Aku ngerasa kok aneh ya, kenapa jadi berminyak banget mukanya, terus juga kusam. Terus lama kelamaan tuh di minggu-minggu awal yang menjelang ke 1 minggu pas itu mulai tuh kayak beruntusan gitu. Beruntusannya banyak banget komedo di area-area hidung, di pinggir-pinggir sini nih banyak banget. Tapi aku masih bertahan untuk pakai si sunscreen ini karena aku mikirnya mungkin perkenalan kali ya di wajah aku karena udah lama banget nggak pakai sunscreen. Udah deh tuh, terus aku terusin terus sampai di 2 minggu. Nah, di 2 minggu itu dari yang awalnya cuma beruntusan, lama kelamaan kok banyak banget di wajah aku tuh. Setiap aku cuci muka atau lagi megang wajah aku kayak misalnya lagi pakai skincare, itu ngerasa kok banyak banget jerawat mendem gede-gede gitu di dalam. Kayak wajah aku teksturnya jadi kayak nggak halus gitu loh, kayak banyak banget geradagan-geradagan gitu. Aku kayak mikir, aduh kenapa ya, apa jangan-jangan bener-bener nggak cocok ya, karena kan dulu juga sempet banget pakai sunscreen terus nggak cocok. Terus juga aku emang dulu tuh pernah baca satu artikel di Google kalau wajah berjerawat itu memang sebenarnya
nggak terlalu disarankan untuk pakai sunscreen, apalagi banyak sunscreen yang mengandung kandungan dari komedogenik. Nah dari situ aku stop aja kali ya, udah mulai deg-degan banget kan. Terus aku masih agak lanjut pakai karena waktu itu aku mikirnya coba deh sampai hampir mau 1 bulan. Ya udah aku pakai terus. Nah pas aku pakai terus bener bener keluar banget jerawat-jerawatnya kayak sekarang gini. Jerawatnya yang gede-gede juga, enggak jerawat kecil. Aku kayak yang ya Allah udah takut banget kan, karena udah ngerasa udah nggak wajar jerawatnya pun. Ya udah aku akhirnya berhenti, stop dari si sunscreen ini. Pas aku udah stop, tetap jerawatnya tetap keluar. Terus aku akhirnya langsung deh tuh beralih ke basic skincare aku pada saat aku breakout seperti dulu. Jadi kalau misalnya aku ada ngalamin kayak mulai jerawatan beberapa banyak, aku langsung balik ke basic skincare. Kayak misalnya nggak cocok pakai produk apa, biasanya itu langsung sembuh. Tapi nggak tahu kenapa ini aku udah balik pakai Civitasid dan pakai pelembab sabun muka dan juga toner yang sama, malah tetap nggak sembuh, tetap banyak kayak gini. Aku udah mulai panik kan, mana kemarin udah mau lebaran, kenapa kejadiannya selalu setiap mau lebaran. Aku nggak ngerti banget, sumpah bingung banget kan. Pipi aku tuh kayak kemarin banyak banget kan. Ya udah deh, dari situ aku putusin untuk langsung konsul ke dokter Erika daripada nantinya aku ngalamin lagi hal serupa yang kayak kondisi beberapa tahun lalu yang bener-bener jerawat aku full satu muka, nggak ada celah sama sekali, bener-bener menghadang parah, nyut-nyutan juga iya. Jadinya udah aku mutusin buat konsul karena sekarang lagi pandemi. Nah, jadinya aku konsulnya nggak datang langsung ke RSUD Kebayoran Baru, tapi melalui online. Nah, untuk kalian yang mau tahu bagaimana cara aku konsul ke dokter Erika, aku mohon banget sama kalian jangan di skip videonya, biar kalian nantinya nggak nanya lagi di DM Instagram aku untuk pertanyaan yang sebenarnya sudah aku bahas di YouTube channel aku. Oke deh, jadi aku bakal jelasin sedetail mungkin cara aku konsul sama dokter Erika sampai aku dapat resep untuk jerawatnya aku ini yang sekarang. Oke deh, jadi aku bakal langsung jelasin ke kalian sedetail-detailnya cara aku konsul online ke dokter Erika. Nah, kalian bisa lihat di layar handphone aku di sini ada aplikasi Halodoc. Langsung kalian klik aja untuk aplikasinya pertama. Nah, kita tunggu. Nah, di sini langsung muncul di beranda. Kalian bisa lihat banyak kan di sini beberapa beranda menu-menunya. Nah, terus kita klik yang chat dengan dokter. Taram. Nah, di sini di atas sudah ada tulisan dokter Erika. Kenapa langsung muncul dokter Erika? Karena sebelumnya waktu itu aku udah pernah atur jadwal konsul sama dokter Erika di jam 8 malam. Tapi karena akunya lupa, jadinya aku ketinggalan deh tuh konsul sama si dokter Erikanya. Nah, akhirnya aku konsul ulang, booking ulang sama dokter Erika di jam 8 lewat, kira-kira jam setengah 9-an malam deh. Nah, tapi untuk kalian yang sebelumnya di atasnya nggak ada, tapi untuk kalian yang di atasnya belum ada beberapa pilihan dokter atau belum ada dokter Erikanya, kalian nanti scroll dulu ke bawah. Nah, terus kalian klik yang di pencetan selebihnya. Nah, kalian nanti klik di spesialis kulit. Nah, ini kan muncul beberapa tulisan dokter. Nanti kalian search di menu pencarian, terus kalian langsung klik dokter Erika. Nah, langsung muncul kan dokter Erika. Nah, nanti kalian langsung klik aja atau enggak buat jadwal. Kalian bisa klik buat jadwal nih. Di sini ada pilihannya siang atau malam di jam-jamnya. Bisa lihat juga tanggalnya juga untuk kalian yang mau atur jadwalnya sesuai dengan waktu luangnya kalian. Oke, aku back ya ke pembahasannya aku. Nah, di sini kan aku udah klik dokter Erika sama dokter Erika. Di sini tuh harganya itu 50.000, tapi karena ada diskon, jadinya untuk biaya harganya itu cuma 30.000 konsul sama dokter Erika. Nah, oke deh, langsung kita klik kan di dokter Erikanya. Nah, terus pertama kali pas aku klik, aku langsung dapat antrian. Nah, nanti aku tunggu di situ. Kalian nanti bakal tunggu beberapa antrian beberapa menit. Nah, udah selesai menunggu, nih aku langsung chat, halo dok, selamat malam, di jam 20.19. Terus dokternya bilang, ini pembalasan sistem otomatis ya, selamat malam, saya dengan dokter Erika SPKK, terima kasih sudah menggunakan Halodoc dan bla 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 bla. Terus aku akhirnya jawab lagi, tadi aku udah gituin jadwal konsul, tapi pas dibuka nggak bisa dok, jadi konsul ulang dan bayar lagi sesuai yang tadi aku ceritain ke kalian. Terus aku chat lagi, dok aku mau konsul tentang jerawat lagi. Terus dokternya balas, oh baik mbak, kemungkinan setelah 10 menit jika tidak ada aktivitas akan ditutup oleh sistem.
Terus dokternya bilang baik silahkan. Nah dokternya jelasin kenapa tadi aku nggak bisa konsul padahal aku udah booking, karena aku udah ketinggalan lebih dari 10 menit dari jadwal yang harusnya aku udah booking jamnya. Terus aku balas sama dokternya, aku Titin Hardianti dok, yang waktu itu pernah konsul sama dokter di RSUD Kebayoran dan sembuh. Terus dokternya jawab, oh baik mbak, bagaimana kondisinya saat ini? Terus aku bilang, yang aku share juga tentang dokter di YouTube channel, tapi sekarang kondisi wajah aku tiba-tiba berekot lagi dengan emot sedih, dengan emot nangis, karena emang sedih banget separah ini. Terus aku lanjut, awalnya gara-gara nyobain pakai sunscreen Skin Aqua dok, terus aku langsung upload beberapa foto ke dokter Erika kondisi wajahnya seperti ini, kalian bisa lihat. Lanjut, ini fotonya. Terus lanjut, fotonya lagi. Terus aku cerita sama dokternya, ini pas awal-awal kemarin muncul breakoutnya dok, tapi masih penasaran dan bertahan pakai si sunscreennya itu, sesuai yang aku jelasin tadi ya ke kalian. Terus aku bilang lagi, pas diterusin hampir 1 bulan jadi parah banget sekarang dan aku stop. Terus aku tunjukin lagi kondisi wajahnya sekarang, nih kayak gini. Terus dokternya nanya, sunscreen apa mbak? Physical atau yang organik begitu ya? Terus aku disitu bingung kan, pas dokternya nanya kayak gitu, aku bener-bener nggak tahu itu apa jenisnya. Terus aku masih lanjut share fotonya kan. Nih, kalian bisa lihat kan ada nanah-nanahnya gitu, itu ilfeel banget pasti. Dan nyut-nyutan juga. Terus habis itu dokternya nanya lagi ke aku, untuk krim malamnya apa masih dipakai? Tapi aku masih lanjut kirim foto yang belum dikirim. Terus aku bilang, aku kemarin cuman pakai Vitasit pas ada jerawat aja yang gede banget, tapi sekarang pas udah kayak gini aku coba rutin kayak waktu dikasih resep sama dokter tapi nggak sembuh sekarang. Aku bilang kayak gitu. Apa karena nggak ada obat minumnya ya dok ya? Karena kan kalian inget kan, dulu aku pernah diresepin sama dokter Erika obat minumnya juga selama 3 bulan. Tapi karena aku udah nggak konsul lagi sama dokter Erika pas aku sembuh, dan sekarang aku walaupun balik ke basic skincare aku yang waktu itu diresepin, tapi aku nggak berani untuk pakai obat minumnya sembarangan secara di luaran sana. Apalagi mentang-mentang aku udah tahu nih, aku minum sehari 2 kali misalnya gitu, terus aku minum aja, aku nggak berani karena itu kan antibiotik juga, takutnya nanti berbahaya ke akunya. Jadi aku pengen tetap ada pengawasan di bawah dokter, pengen tetap ada di bawah pengawasan dokter, maksudnya seperti itu. Terus aku lanjut ya. Aku tanya kan, apa karena nggak ada obat minumnya ya dok ya? Terus kata dokternya balas kayak gini, oh baik, menurut beberapa pasien saya sunscreen ini cukup nyaman, tapi memang respon kulit orang bisa beda-beda ya. Tuh kalian bisa lihat kan, dokternya pun bilang sunscreen ini aman, si Skin Aqua ini. Cuman reaksi di setiap orang tuh memang beda-beda, karena kan aku juga pakai si sunscreen Skin Aqua ini karena memang tergiur sama racun-racun TikTok yang bilang katanya bagus banget dan cocok untuk kondisi wajah berjerawat kan. Makanya aku beli dan mau pakai karena aku mikirnya pasti aman dong dan cocok. Apalagi kondisi wajah aku waktu itu bener-bener aman banget, gak ada jerawat juga. Tapi nggak tahu kenapa malah jadi breakout kayak gini. Terus akhirnya aku lanjutkan, itu dia dok, aku juga dapat racun dari TikTok karena katanya bagus dan aman buat yang suka jerawatan, tapi di aku kok malah kayak gini. Aku bilang kayak gitu. Terus dokternya nanya, mbak kulitnya berminyak ya? Aku bilang, terus aku jawab lagi kan, dan ngebuat pori-pori aku gede banget dok awalnya. Iya sekarang berminyak, tapi kalau pas lagi pakai Vitasit suka kering di area tertentu dok. Yang seperti aku bilang ke kalian kan, kalau lagi pakai Vitasit itu memang bikin kita itu kering banget, terus jadi kayak gampang iritasi. Nah lanjut ya. Jadi sekarang pakai skincare apa saja mbak? Kata dokter Erikanya. Obat kotor jerawatnya masih dipakai. Terus aku jelasin ya nih, aku pakai sabun muka masih yang dari dulu, pakai sabun mukanya punya aku. Terus tonernya pakai Viva yang green tea, terus sama toner Haldara Bos, serumnya pakai Scarlett. Dan kalau ada jerawat besar malamnya ditotolin Vitasit dan siangnya pakai Mediclean warna oranye. Tonernya dipakai keduanya atau bagaimana mbak? Kata dokter Erika. Aku bilang, terus aku jawab lagi, aku jelasin lagi sebelumnya. Tapi sekarang pas keadaan kayak gini aku balik lagi ke skincare yang malamnya pakai toner Viva dan Vitasit dan pelembabnya Agnes, dan siangnya pakai serum Scarlett dan Mediclean di Total. Nah aku jelasin di situ sama dokter Erikanya, aku balik lagi ke basic skincare. Terus dokter nanya, ini serumnya apa ya? Kata dokternya. Aku bilang, iya dok, kadang dipakai dua-duanya bareng-barengan juga, soalnya Viva kan kayak bikin segar dan nenangin buat jerawat yang meradang dan merah. Kalau untuk tonernya yang Hada Labo kayak bikin lembab gitu dok.
Nah aku fotoin itu dari si serum si Scarlettnya ini, terus toner hada labunya juga aku fotoin kandungannya. Terus dokternya nanya, baik ada riwayat alergi obat atau tidak ya, sakit mah? Terus aku foto juga si Vivanya juga kan. Mak ada dok, tonernya baiknya salah satu aja ya, tidak perlu dua-duanya, khawatir wajah terlalu kering. Nah dokternya bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya aku putusin untuk pakai yang Viva dulu aja, yang dari dulu basic skincare-nya aku pakai si Viva. Kadang aku pakai Viva yang green tea, kadang juga aku pakai Viva yang cucumber. Itu lebih enak dua-duanya. Terus aku jawab lagi, aku juga ngerasa sekarang karena BB-ku di atas 60, dok, jadi kayak jerawatan yang muncul-muncul terus lagi dok, walaupun diobatin. Dok, apa berat badan ngaruh ya ke jerawat ya? Karena jujur ya, semenjak bulan puasa aku kan naik berat badannya ekstra banget, lebih dari 5 kilo. Naik berat badan sampai 7 kilo sebulan. Aku juga sedih sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa bulan puasa tuh yang sehari makan sekali malah jadi berat badan ekstra. Jadinya aku sempet nyangkut pautin sama kondisi berat badan aku, apa karena aku berat badannya lagi naik banget ya sampai di atas 60 gitu, bener-bener sekarang cabai banget kan, kalian bisa lihat kan. Makanya itu aku nanya, karena aku takutnya itu ngaruh banget ke jerawat. Terus dokternya bilang bukan beratnya ya mbak, lebih ke asupan makannya. Ya mungkin benar kata dokternya kan, karena makanan yang kita makan itu seperti banyak-banyak minyak ataupun gula, itu bener-bener ngaruh juga kan ke berat badan, apalagi bulan puasa. Terus kata dokternya seperti yang tinggi lemak, gula, karbo, yang jenis makanan tersebut memang berkontribusi mempercepat kenaikan BB juga ya, kata dokter seperti itu. Terus aku pakai mood ketawa, terus aku bilang, iya dok, karena buka puasa manis-manis terus sama gorengan, dan sekarang pas makan yang amis terlalu berlebihan, gatel banget di muka, aku bilang kayak gitu. Terus dokternya bilang, ngasih info juga ke aku, mbak sebenarnya di RSUD ada layanan telemedicine juga loh. Aku bilang, itu layanan apa dok? Kata dokternya, tapi dokter langsung jawab lagi yang pembahasan aku tadi, tapi karena sudah konsul di sini saya bantu resep obat minum ya. Obat oles medicline-nya bisa lanjut, krim malamnya sepertinya perlu diracikan karena pakai Vitasit belum perbaikan ya. Karena kan aku bilang kemarin aku udah balik ke basic skincare tapi tetap memperparah keadaan jerawat aku, akhirnya aku bakal diracikin resep krim malamnya sama si dokter Erika. Nah oke deh, jadi ini aku dikasih resep obat minumnya yang dari aplikasi Halodoc, Doxycycline 100 mg 10 kapsul sama Omeprazole 20 mg 10 kapsul karena aku ada penyakit asam lambung juga. Nah terus aku bilang, oke siap dokter, terima kasih banyak ya dok. Baik mbak, semoga membantu, terima kasih telah menggunakan aplikasi Halodoc, mohon feedback thumbs up nya ya. Oke siap dokter, saya akhiri sesi konsultasinya ya. Iya dok, selesai. Nah jadi itu aja cara aku tadi konsul sama dokter Erikanya. Mungkin di antara kalian juga ada yang sama kayak aku, dan dikasih juga nomor WhatsApp dokter Erikanya untuk konsul lanjutan ke WhatsApp pribadinya. Nah kondisi wajah aku kan sekarang lagi parah banget nih jerawatnya, bener-bener aku kan nggak pakai make up, kalian bisa lihat kan hampir kayak area pipi ini udah, tapi di sini cuman kayak 2 biji doang nih jidatnya, dagunya sih bekas-bekasnya aja. Nah jadinya nanti aku bakal update ke kalian gimana progres kedepannya setelah aku dikasih racikan krim sama dokter Erika untuk menyembuhkan kondisi jerawat aku yang sekarang parah ini. Jadi nanti kalian harus tunggu ya di next videonya aku. Dan untuk kalian yang memang di luaran daerah yang ingin dari kemarin tuh yang pengen banget konsul sama dokter Erika, kalian bisa langsung ke aplikasi Halodoc aja. Harganya juga terjangkau buat kalian, dan semoga membantu dan juga cocok buat kalian yang pengen konsul sama dokter Erika untuk pejuang-pejuang akne. Semangat ya, pokoknya kita harus sama-sama sembuh. Terima kasih udah nonton, bye bye.